Tuh, M15 saya cek, saya scanning. Saya akan ngobrol dulu sama Bang Rizky, para Rangers. Ya, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Kita lihat goldnya ini masih masih yang sudah entry berarti sudah ini ya, sudah running ya. Cuma sayang aja tadi karena resikonya kita usahakan di bawah $6 ya. Jadi kalau sudah masuk di sini kan ya resikonya kurang lebih sekitar $7 ya. Ya ini saya coba pasang buy limit untuk melihat apakah bisa masuk di posisi ini dengan stop loss yang lebih kecil gitu cuma $5. Untuk Aussie kita nggak dapat kalkulasi di time frame M15. Gitu. Jadi mohon maaf Tuan Bapak Udoyo. Untuk Aussie-nya kebetulan kita belum dapat. Gitu. USD JPY. USD JPY saya juga jarang Oh, ngeliat. USD ada news ya. Newsnya 5 menit lagi, Pak. USD ini bakal ada news sih. Berarti Saya nggak tahu ada bisa atau enggak. ada. Ini saya baru cek tadi Pak Pak Udoyo sempat sempat eh, ini lihat ini ada bentar lagi gitu berita. Ini saya baru cek nih ada inisial jobless ya untuk apa data ketenagakerjaan sama labor cost. Tapi yang paling paling ini sih inisial jobless sih. Angka Hmm. pengangguran, Pak. Angka pengangguran. Tapi bukan jobless claim kan, baru data pengangguran kan. Iya, data pengangguran. Oh USD sih. JPY-nya time frame berapa? Kak Purnamasari. M15, M15 Pak. USD Japanese Yen. Kenapa semuanya M15? Iya, mungkin biar ini Pak, biar satset ya, posisinya biar satset. Wih, kalau Satset yang sudah punya gold close aja. Karena Lumayan ya. Kalau kalau masuk profit. tadi, kalau tak masuk tadi ya Pak, dapat dapat Hmm. dapat dapat ya $3, $4 kalau 0,01 ya. Cuma ya, cuma sayang sih kalau misalnya masih bisa hold ya mungkin naik 5 bar atau 6 bar gitu Pak ya, biar biar ini dulu. Saya coba kalkulasi sebentar ya. Nah, ini bisa bisa dimasukkan nanti untuk Oke. masukkan ya berarti AUSI. Oke, yang di Japanese Yen. Wih, bagus nih, bagus nih. Goldnya bagus ini. Kalau tutup bullish nih, mungkin bisa bisa running, running bisa bikin top baru. Hmm. Untuk Hmm. USD Japanese Yen ada hitungan nggak Pak untuk turunnya? Turunnya kita sebentar saya lagi cek. Tuh. Apakah dapat akurasi yang bagus untuk turunnya? Apakah sama seperti nasibnya seperti USD Japanese Yen, hitungan turunnya akurasinya kurang bagus ya? Lihat ya. Oke, berarti kenaikannya itu sudah selesai. Tinggal kita coba kalkulasi. Oh, bagus nih ya nih. USD Japanese Yen. Hmm, turun Saya ya. kan. Mm-mm. Oke, itu berarti kita akan coba kalkulasi untuk turunnya. Bentar ya. Sabar menanti. Masih hangat. Masih ya bisa lah. Masih hangat untuk apa namanya untuk topnya baru terbentuk. Yang belum ngopi, silakan ambil kopinya dulu. Sambil nunggu ya teman-teman ya. Ini masih dikalkulasi sama apa mentor kita.
kalkulasi untuk Japanese yen. Hmm. Semoga ada posisi yang ini ya bisa kita masuk ya. Karena tadi apa ya gold itu terlalu besar ya. Karena akun kita juga masih akun yang baru ya. $100 itu untuk kita pakai selama berkesinambungan $100 untuk live trading. Stop lossnya tadi kurang lebih sekitar hampir $6 ya. Jadi mungkin terlalu besar risikonya sehingga kita tidak tidak masuk dulu di apa di gold. Tapi Sudah Ki, untuk yen yen untuk turunnya itu sebanyak 20 bar. 20 bar, Dia ini 20. bisa entry langsung. Oh, bisa enter langsung. Oke, kita mungkin bisa Mm-mm. masuk di yen ya. Risikonya Ya. cuma 28 pip atau 1,9 dolar ya. Oke, untuk Dan formasinya Pak, untuk ininya 20 jadi 20 bar dengan 8 bullish, 12 bearish. 8 bullish, 12 bearish. Iya. Oke, ini saya tandai dulu di jam berapa. Ini 20 bar Mm-mm. ini Mm-mm. di jam 17.15. Wah, ini cukup, cukup lama ini Pak, bisa jam 11 ya. Jam 10, Jam 20 11 bar. Bapak. Berarti Rangers bisa entry kaki di Bisa, oke bisa. di Karena Japan. cuma 1,9 Oke. dolar. Berarti bisa 0, berapa tuh? Mbak Purnama, Kak Purnama entry sekarang, Kak. Iya, entry sekarang. Bisa. Stop lossnya di shadow paling atas ya. Di sekitar 147,50 untuk shadownya. 147,49 atau 50 lah. Di stop lossnya itu sekitar 26 pip. Nah, ini bentar lagi ada news, Pak. Ini bentar lagi nih. 20 30 ini. 20 Ya, 20 19.30. Ah, ini sudah. nggak tahu ada news atau tidak ada news. Wah, sayang ya teman-teman ya. Gold sudah running ya. Kita buy limit nggak masuk. Jadi ya paling kita lihat Japanese yen aja dulu. Guys, di Japanese yen ya. Dan news Berarti keluar. kita sudah ada berapa posisi Ki? Dua posisi ya. Dua posisi. Nah, Japanese yen dengan gold ya. ya. Japanese yen nge-sell dan untuk goldnya tadi posisi buy. Oke. Nah, goldnya sudah 1 banding 1 kah? Untuk goldnya yang masuk di bawah tadi itu kurang lebih resikonya sudah 1 banding, ya sudah lebih Pak, 1 banding 1 sekian lah gitu, 1 banding 1 Berarti sekian. kalau sudah 1 banding 1 sekian, berarti bisa dimasukkan kepada Norris. Nah, buat teman-teman yang entry tadi gold bisa noris ya posisi stop lossnya ya. Jadi biar kalaupun harganya tiba-tiba melemah secara signifikan, langsung terlikuidasi gitu Mm-mm. untuk posisi buy-nya. Buy gold 1 banding 1 ya sudah running Pak kalau sudah kayak begini. Mm-mm. Paling ya Japan sih. Oke. Lain kita coba cek euronya tadi kembali lagi Ki. Euronya tadi nanti jam 8 ya? Iya jam 8. Oh ya sudah. 8.15. Tapi rasa-rasanya hari malam ini ada 2 posisi udah cukup lah ya. Saya sih melihatnya gol bakal lumayan ini karena kalau dia menghabisin bullishnya berarti ada 6 bar lagi ya. Makanya goldnya suka nambah pakai ngabis-ngabisin. Iya, dia mau ngabisin ini, Pak. Apa ngabisin mark apa ya targetnya dia lah gitu. Jangan suka sisa kata Goldnya. Silakan ngobrol sama Rizky, katakan kan yang mau bertanya atau apa, katakan Oh kan. iya, boleh boleh boleh. Jadi buat buat teman-teman yang hadir ya, Pak Udoyo, Mbak Mbak Purnama, ini juga ini saya mau sapa-sapa juga ini buat teman-teman yang hadir ya. Kak Audrey, Kak DDS ya, Kak DDS ya, Kakak Luna ya. Boleh tanya langsung. Waduh, keren Pak goldnya, sayang banget ya. Resikonya ya
Tapi ini goldnya kencang begini katalisnya ada news ya dari yang berita juga yang saya lihat ternyata ya walaupun beritanya mix ya ada mix tapi secara keseluruhan dolarnya ini melemah teman-teman. Jadi wajar kalau ngelihat dari goldnya menguat gitu. Uh, USD-nya yang melemah. Kok belum ada video di YouTube? Belum ada video di YouTube. Ini masih masih anu ya masih apa proses untuk recording ya, di record dan akan mungkin kita mulai posting hari hari Minggu ya, Minggu ini. Hari Minggu Yennya akan sudah, mulai kita posting. yennya sudah 1 banding 1 atau belum? Yennya itu running Pak. Ini baru 12 ya. Belum 1 banding 1 belum. Ingat ya, para Rangers kalau yen sudah 1 banding 1 rasionya berarti bisa dimasukkan Norris. Berarti kalau sudah bisa Norris berarti kan yang gold kita sudah clear safety, tinggal euro apa Japanese yen, sorry. Iya, Japanese yen. Oh, USD Japanese yen. Masih running. Masih running. Iya, 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 iya. Kalau ngeliat kayak gini kesel nggak, Ki? Hah? Kalau ngeliat kayak gini kesel nggak? Kalau Japanese yen saya nggak kesel, Pak. Golnya agak kesel aja sih. Iya, saya yang Kenapa tanya nggak? goldnya. Golnya aja kesel sih. Masuknya tadi ini $5. Nggak lama loh. Kok sudah $6 ini tiba-tiba naik aja nyelonong. Nggak ada masuk buy limit ya. Karena lumayan ini goldnya sudah naik 100 ini. Berarti $10 ini. Kalau Iya. 0,01. Kalau naik $10. Ada take profit di berapa untuk UJ? Mungkin UJ-nya Pak untuk take profitnya bisa kasih arahan untuk take profit. Oke, kalau untuk UJ sandal tadi hitungannya, dia itu di satu berapa tadi nih saya ingin tandain. UJ itu di 14674. 14674. Mm-mm. Di bar UJ. ke 20. Ini dia. Jadi take profitnya USD Japanese Yen di 1.46 ya atau sekitar kalau dari harga entry masuk tadi itu sekitar 47 pips. Mm-mm. Kalau bicara R-nya itu 1,65 R ya, teman-teman ya. Kalau gold malah udah TP harusnya. Oh, kalau gold iya, kalau gold apa pasti sudah ambil di sini karena sudah jadi 1 banding 2 ini Pak, 1 banding 2 Iya. sekarang. Jadi Nah, goldnya sudah satu secara banding dua. secara perhitungan goldnya di 333 itu 89 ya. 338950. Udah apa ini 339850 ini sekarang Iya, udah kena. berarti saya istirahat dong ya. Ngopi-ngopi Pak, ngopi-ngopi Pak, ngopi-ngopi Pak. Nanti 5 menit lagi saya just lagi. Cuma 5 menit. Pak, Pak. Alhamdulillah para Rangers karena kan untuk Nggak perlu nunggu 10 bar naiknya, Pak. iya. Nggak perlu 10 bar ya. Baru 2 bar aja ya. 3395 ah. 3395 Pak Udoyo mau di 3395 Pak. Bagaimana komentar? Bagaimana komentar ini? Boleh lah nawar-nawar dikit. Boleh, boleh lah. Karena masih ada sisa sisa candle ya, sisa Hmm. candle. Jadi karena formasinya target itu 13 bar dengan 10 bullish 3 bearish, maka 95 mungkin sepertinya masih masih apa ya, masih cukup. Tapi yang eh, pasti saya udah clear ya karena tadi saya langsung apa di 33 apa 89,50 gitu. 83 89. Oh, kalau untuk posisinya Bapak sudah clear ya untuk gold ya. Udah. Mm-mm. Oke. Tinggal posisi yen itu berarti masuk kayaknya udah 1 banding 1 ya Ki. Sekarang itu sudah bentar lagi, Pak. Ini sudah 0,7 sih. Dikit lagi, Pak. 140. Ingat ya, kalau USD Japanese Yen kalau sudah 1 banding 1 secara rasio, karena kan
Kalau yang tidak paham silakan bertanya apa itu rasionya, perbandingannya, biar Oh, nggak salah apa, nggak gagal paham gitu. hmm. Untuk jadi sudah bisa dimasukkan kepada Noris. Untuk rasio mungkin teman-teman rasio ini ya apa jarak antara stop loss perbandingan jarak antara stop loss dengan take profit ya. Contohnya kayak di Japanese yen ini jarak stop loss-nya 28,4 pips ya. Dan target profit kita itu 47 pip. Jadi perbandingan antara jarak stop loss dan TP itu yang kita bilang R-nya atau rasionya berapa. Nah, dalam hal Hmm. ini untuk 47 pip itu sekitar 1,65 kali dari stop loss-nya. Jadi kalau di bahasa tradingnya 1,65 R. R-nya ini risk-nya gitu. Nah, sedangkan yang untuk gold tadi uh, Pak Agus sudah menyarankan untuk close ya Pak ya 1:2 ya. Jadi satu banding Ya. dua dengan resiko tadi 50 sekitar 50 dan TP kurang lebih sekitar 100 itu Hmm. sudah bisa take profit. Jadi 1:2 sudah cukup gitu. Namun ada pertimbangan untuk candle-nya sendiri itu bisa mencapai 13 bar. Targetnya 13 bar untuk naik ya. Jadi Hmm. 13 bar dengan 3 bearish dan 10 bullish. Dan ini 3 bearishnya sudah terbentuk ya. Jadi mungkin untuk menyelesaikan hitungan ya mungkin bisa akan terbentuk bullish-bullish sampai ke 13 bar ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Masih running yen-nya masih masih bermain Pak. Masih turun ya. Ya, Raja. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ini apa request pair ya. Kan ini per belum belum dikeluarin Pak ini yang yen-yen ini Pak. Ya, apa euro yen gitu ya, Japanese yen gitu ya. Belum keluar nih Pak. Masih per major semua ini. Nggak apa-apa. Gitu. Biasanya ada itu apa yang suka dengan pergerakan signifikan ya biasanya suka di euro Japanese yen. Kan ini range-nya kan cukup besar ya ini. Sama pound sterling yen. Oh, udah selesai. Jadi mungkin kita kita apa namanya kita saya mau ingatkan buat teman-teman ya kemarin waktu hari Selasa ya Selasa malam kita sudah ada entry posisi ya pertama kali entry posisi itu di eh, di GI kalau nggak salah. pound sterling Ya. USD kita ngebuy baik kalau nggak salah ya. Nge-sell kita nge-sell dan itu kena stop loss ya kurang lebih risikonya sekitar 4% ya dan ini Hmm. adalah entry yang kedua dan ketiga ya sayang aja tadi ini untuk goldnya kita nggak sempat masuk ya karena pas buy limit harganya nggak sempat sempat menyentuh ya cuma Nanti kalau juga teman-teman ada yang sudah lagi. masuk ya Pak nanti kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat masuk ya bisa di hold tapi saran Pak Agus ya tetap untuk norisnya harus langsung digeser ya teman-teman ya langsung geser noris gitu agar Iya sudah aja. tidak ada posisi tidak ada resiko untuk posisi goldnya. Mungkin saya jelasin dulu bahwa kita dengan sebuah metode yang namanya coding 45, gitu kan basic perhitungannya adalah matematik, kita menghitung jumlah bar, lengkap dengan formasinya, lengkap dengan urutannya. Cuman untuk saat ini saya belum bisa membuat satu urutannya berapa apa posisi bearishnya di mana, posisi bullishnya ada di nomor berapa. Nanti kalau apa istilahnya audiensnya atau rangersnya udah cukup banyak, mungkin akan kita keluarkan fitur itu. Gitu, kan. Terus juga bahwa kalau secara kalkulasi coding akan mengkalkulasi berapa besar rasionya. Nah, term and condition dari sebuah coding 45 adalah ketika harga sudah bergerak dan rasio menuju 1:1 up, berarti secara posisi itu bisa dilakukan no risk, ya, karena kan artinya kita sudah tidak menanggung risiko apapun, ya, karena kan 1:2 itu kita bisa apa ya close position, gitu kan atau hold position, tapi tetap semuanya ada konsekuensi, gitu kan artinya kalau kita hold tiba-tiba harga berbalik, gitu kan no risk kita tersentuh ya kita ya nggak ada profit apapun gitu, tapi juga nggak ada risiko apapun. Gitu. Hmm. Jadi coding lebih apa ya lebih
lebih coba mengajak kita trading secara safety, gitu kan, dan terstruktur, ada sebuah skemanya, ada sebuah skenario nya gitu. Jadi bukan trading abal-abal kayak begitu yang menjanjikan ini itu segala macam. Coding enggak, kita hanya memberikan satu gambaran yang cukup realistis lah dalam trading. Ini. Pak, ini ada lagi nih yang untuk request pair. Mintanya Hmm, silver lagi. Wah, silver. silver. Ini Mbak Ibu Luna ini sudah di TP Mbak 60 pip. Wah, oke, tidak ada masalah. Pak Pak Udoyo sudah TP, berarti Hmm. goldnya sudah TP di 60 ya. 60 pip lumayan ya. 10. Jadi dia baru close posisinya. Mungkin coba silver Pak ya, ininya ya. Ada enggak SAG ya? Oh, ada SAG. Silver di meta saya ada nggak, Ki? Coba Lihat lihat dulu. Pak. Coba lihat dulu Pak. Oh, di ini ada ini. SAG. XAG, XAG, silver. Nggak lama nih keluar oil ini dan kawan-kawan nih. Sudah mulai ke komoditas ini, platinum gitu. Aduh. Gitu. Silver, silver, silver. Kok belum kelihatan simbolnya? SAG, XAG, XAG, USD. Tadi mana? XAU, XAG, USD. Oke, ada. Iya, XAG, XAG, USD. Di time frame berapakah? Ah, Kak Apa Luna, stand? di time frame berapa ini? Wah, ininya yang 15 juga. Oh ya, biar langsung masuk ya Pak ya, biar langsung masuk, langsung ces gitu. Yang 15. Oke, oke. lima Oke, belas M15. 15 saya cek dulu. Jadi mungkin untuk segera mengingatkan ya buat teman-teman ya. Jadi untuk live trading ini akan kita lakukan ya setiap Selasa malam dan Kamis malam. Jadi untuk selama 1 bulan ya, untuk jadwal 1 bulan ini bulan Agustus. Dan rata-rata signal per minggu ya mungkin sekitar 2 sampai 5 signal ya. Jadi dari 2 kali transaksi, dari 2 kali live trading itu kita akan memberikan signal seperti yang lakukan saat ini ya. Sudah ada 2 posisi tadi di gold dan di Japanese yen ya, di Japanese yen. Terus untuk performa trading akan kita publish setiap bulan ya. Jadi untuk performa trading ini kita akan publish mungkin dengan sekaligus dengan history ya, history account gitu dari akun $100 yang kita pakai. Jadi akun $100 yang kita pakai saat live trading itu betul-betul bukan, kita tidak trading di luar dari live trading. Jadi live trade ini yang kita pakai gitu. Jadi nggak ada transaksi, kita transaksi di luar tuh nggak ada. Jadi benar-benar akan kita lihat apakah sebulan ini targetnya dalam sebulan ini kita tutup di bulan Agustus itu 10% targetnya ya teman-teman ya. Jadi untuk mungkin dari rata-rata signalnya sudah eh, ini ya untuk jadwalnya juga paling ya untuk sosmed ya bagi teman-teman yang belum follow kita ada akun sosmed untuk sementara ini baru Instagram ya sama channel WA Instagram di apexrangers.community dan rencananya mungkin akan kita mengaktifkan juga untuk YouTube ya jadi mungkin mulai minggu minggu ini akhir di weekend kita akan mulai posting untuk live trading yang sudah berlangsung seperti yang saat ini gitu. Oke Pak, untuk ininya, untuk XAG-nya ada hitungan kah yang bagus? Kalau dibilang bagus tidak, karena akurasinya cukup rendah, gitu, karena kan. Jadi XKG ini turun sebetulnya tinggal satu bar lagi, cuman saya nggak akan memberikan rekomendasi karena akurasinya cuma 50%. Artinya nilai Oh, kesalahannya juga cukup tinggi, nggak seperti gold tadi. oh, jadi teman-teman karena target untuk XAG ya atau silvernya ini tinggal 1 bar lagi turun dan ini Hmm, akurasinya juga kurang bagus ya. Jadi hmm. untuk
posisinya kita belum ada posisi, belum ada suggest untuk XAG atau Iya, silver. iya, Tidak seperti gold ya. Jadi kita nggak terburu-buru untuk mungkin masuk di XAG. betul. Hmm. Nah, jadi seperti itu anak kan harus diperhatikan, itu anak kan. Berarti kita eh, ada cuma tinggal yen aja posisi ya. Berarti kan apa gold sudah clear, Ya, gold sudah clear. Gold sudah sudah clear. clear. Silver kita tinggal menunggu satu candle, tapi akurasinya rendah untuk turunnya. Artinya kita perlu data baru dalam coding, gitu kan. Nanti bisa kita kalkulasi naiknya. Kalau naiknya nanti akurasinya tinggi, nah itu lain cerita. Tapi kalau akurasinya naiknya juga rendah, berarti secara kalkulasi coding menghitung turunnya akurasi rendah, naiknya akurasi rendah, kemungkinan besar dia akan flat. Oke. Tuh. Jadi belum belum bisa ada posisi saat ini, Pak ya. Masih menunggu. Mm-mm. Wait and see. Apakah kita beralih? Mungkin kita lihat dulu untuk euro. Euro belum, Pak ya. Jam 8 lewat ya. Belum. 15 menit lagi euro masih bisa buat ngopi-ngopi. Oh, ada yang nanya. Nasdaq bisa kah, Pak? Hah? Nasdaq. Nasdaq. Indeks. Indeks. Tunggu dulu. Saya ada nggak ininya, apa namanya, instrumennya? Instrumennya Nasdaq. 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 Saya kenal betul ini yang nanya Nasdaq ini. Yang tadi jewer pakai nanya Nasdaq. Ini kayaknya. Nasdaq, Nas 100, ini ya, 100 ya. Hmm. Nasdaq, ya, ini lari ke indeks ya. Waduh, makin makin lama ini, makin bejibun ini instrumennya ini. Kita tidak itu kan kita dari awal kan dibilang bahwa yang kita itu adalah request kita adalah major Jangan, itu kan itu. tapi ini kan request Pak ya, request Hmm. ya. Nanti untuk kita paling di major aja, tapi kalau ada request ya bisa. Ini di time frame berapa? Kak Sam, M15 kah? M30? Astaga. H1. Waduh. Sudah Nasdaq. H1. H1. Satu. Oh, berarti yang ini kali, Pak. Tapi bisa sih. Ini hitungannya hold ini, Pak. Nggak bisa buat ini. Kalaupun masuk ya, kalau ada hitungan gitu. Jadi hitungannya hold gitu, bukan untuk eh, selesai live langsung di close gitu, Pak. Karena mungkin masih running kan, 1 jam. Nasdaq saya oh nggak ada datanya kayaknya. Nggak ada ya. Hmm. Coba di show all gitu, Pak. Apakah nggak ini di bagian bawah untuk Nasdaq nih? Di bawahnya US Oil itu dia Hmm. instrumennya. Apa sih simbolnya dia? Nas 100. On 100. Iya. Iya. Tidak ada. Berarti Wah, berarti belum apa bisa. broker saya tidak apa Tidak tidak support. tidak support nonton kan. Ini nanyanya aneh-aneh nih. Bentar lagi kripto lagi keluar ini. Aduh, Ya, kakak, ini yang trading forex tapi yang nanya sampai ke kripto ya, Pak ya. iyo, kakak Sam, nonton. Ya slow-slow dulu lah, Kak Sam. Slow-slow dulu lah, major lah dulu. Misalnya Euro Japanese Yen kan masih ada, atau sterling Japanese Yen kan masih ada gitu. Rokok merokok dulu Sam. Slow, 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 slow. Japanese Yen kita gimana? Masih running ya. Belum. Kalau pound nggak ada Pak ya, untuk pound ya. Konseling nggak ada, karena kan Oh, saya belum ada. belum dapat kalau konseling. Ingat coding itu adalah rumus ya.
Jadi kita tinggal memasukkan data saja sesuai dengan kriteria, gitu kan. Kalau secara rumus hasil kalkulasi coding itu menyatakan akurasinya tinggi, yang dikatakan akurasi tinggi itu di atas 70%, kan, maka ini akan kita beritakan bahwa ini secara kalkulasi itu adalah akurasi tinggi. Tapi kalau di bawah itu akurasi rendah, kita biasanya tidak merekomendasikan untuk mengambil sebuah posisi kayak tadi apa silver. Oke, oke, oke. Jadi melihat dari akurasinya yang kurang bagus ya Pak ya, kita Mm-mm, tidak ada sajis ya untuk mm-mm, pound mm-mm. sterling USD ya, begitu sih ya. Tapi kan paling tidak ini menyatakan bahwa sistem coding itu sangat sangat apa aplikatif, itu karena kan mau mau di time frame berapapun, itu kan terus di apa di instrumen apapun kan bisa mengakomodir gitu kan. Artinya semuanya bisa Hmm, dikalkulasi untuk oke. Untuk yang berarti yang kita tunggu ini paling tinggal euro Pak, yang kita euro. tunggu. Betul. Euro untuk apakah hitungan turunnya selesai dan kalau ada hitungan bagus, akurasi tinggi, naiknya baru kita ngebuy ya untuk Betul euronya. untuk euro. Goal sudah selesai, Japanese yen yang lagi hold ya. Jadi posisi yang lagi kita hold ini Japanese yen ya teman-teman ya. Hmm. USD JPY itu targetnya 20 bar dengan 8 bullish dan 12 bearish. Ya mungkin ini agak-agak ini ya, tapi coba 8 bearish bisa sampai selesai live ini Pak. Masih hold ini, masih masih nunggu. Tapi semoga ada inilah, semoga sebelum sebelum ini sudah kena TP lah. TP-nya kan ada kan ya di bawah ya. Iya, Oke, di dua berarti ada 6. 24 bullish. Oke, untuk udah nggak ada lagi Pak yang ini Pak. Katalis dari news ini. Paling ya udah selesai ya. Jadi mungkin marketnya bakal bakal enggak, saya tuh senang gitu Pak. Kalau misalnya harganya lebih kenceng gitu ya, lebih kenceng ya. Tapi ini sayang banget ini. Goldnya juga langsung turun ya. saya nggak pernah Posisi tahu tentang news. Hmm, tahu. Kalau ini Pak, untuk USD CAD, USD CAD news cat saya juga ya nggak mungkin pernah mungkin kalkulasi sih. M15 gitu, M15 atau Coba lihat, M30. coba lihat dari apa dari zoom bagus Oh, nggak? H4, H4. Cakep nih. Coba perbesar sih. Oke. Coba saya menarik soalnya bentuknya. USD Canadian dollar. Jadi apa? Jadi bullish pertama ini dari berapa kali ini. Apa Turun tuh? ini bearish saja. Ini H4-nya Pak. 12 bar ini bearish saja. Nggak ada bullishnya sama sekali ini. Oh itu, Busquets. Ya, USD Canadian dollar. Saya nggak tahu, saya nggak pernah yang aneh-aneh sih. Ini USD Canadian dollar kecil ini Pak range-nya. Range-nya Oh kalau ya, nggak salah cuma iya kecil ini. berarti kontrak Ke, size kecil dia. range-nya range hariannya itu kecil dia. Hmm, Ya cuma apa ya? Cuma 60 gitu. 60-an aja. 60 pip itu sudah satu hari, Pak. Jadi kalau stop loss kita 20 itu sudah banyak.
Ada Kak Audrey yang request USD Swiss franc, Pak. Mungkin setelah ini ya, setelah ini ya, M15, setelah USD Kanadian ya, di Swiss franc. Juskan dalam time frame yang kecil, H1 ke bawah nggak bisa dikalkulasi. Oh, nggak bisa ya, nggak ada Iya, kalkulasi ya. minimal di H4 baru bisa. Oh, ini berarti nahannya bisa berhari-hari, Pak. Per H4 Iya, nih, iya. bisa Gatal pasti. berhari-hari. Iya, gatal. Mungkin untuk live trading kita nggak kasih saja sih H4 ya, kelamaan. Kita posisi itu bisa 4 hari, 5 hari ya untuk nahan ya. Jadi paling yang akan disarankan ya untuk time frame M15 dan M30. Hmm, Nah, ini ada yang suggest Pak, USD Swiss franc. Boleh ya Pak ya? USD Swiss franc? ya, boleh. Boleh. Oke, kita ke USD Swiss franc Lama-lama untuk ke chart number H4-nya saya dulu tadi. kah atau langsung ke M30, M15? Saya coba akan scanning dulu. Scanning dulu di H4. Hmm. Berarti sih lumayan bagus teman. Secara visual sih bagus ya. Ya kita Ya, coba saya ini hitung. bagus ini Pak, ini bagus ini. Hmm. Iya, ini habis nguji key level ini bagus ini. Bagus banget. Mungkin masuk ke time frame kecilnya lah. Nyanyi lagi. Wah, suara saya jelek Pak. Nanti lari semua yang trading ini. Nanti lari semua kan nggak enak kan. Tuh. Nanti mungkin kita kasih backsound dulu nanti Pak ya. Boleh. Berikutnya ya. Iyalah. Suara-suara ini ya. Oke, nanti untuk next live-nya mungkin ada suara background tuh soft-soft ya. Lagu yang soft biar nggak terlalu boring ya. Tapi untuk saat ini kita eh, suaranya Bapak aja dulu sama saya yang didengar ya. Jangan bosan-bosan denger. M30 atau M15 ya, ya nanti dilihat lah. Dihitung dulu Pak. Ini Swiss franc sama dengan disket tadi, time frame kecilnya nggak dapat minimal di H4, tapi H4-nya sangat bagus. A4-nya ya, berarti yang ini target H4, naik ya. Ada iya. sangat bagus ya. A4-nya yang bagus, tapi time frame kecilnya di M2 sama M30 tidak dapat ya, hitungan teman untuk ini ya teman-teman ya. Ya, Itu kalau Pak. Swiss franc ini kategorinya coding dengan nomor satu ideal nih. H4 Oh, tapi ya. untuk H4 ya. Ini dengan akurasi paling tinggi nih, persentase sampai 90%. Ya kecuali teman-teman mau nahan bisa Panjang. berhari-hari ya, perpanjang ya, mungkin bisa Ya, masuk ya. Kalau untuk H4-nya ini Pak, targetnya berapa ini Pak? Berapa bar untuk naiknya? sebentar saya hitungkan. Menarik soalnya. Saya suka kalau yang rumus coding ideal tuh. Sayangnya Hmm, kita nggak bisa masuk untuk apa? Untuk akun live ini karena kalau kita masuk di sini stop loss-nya biar bisa bisa di ujung sini. Di hmm. ujung sini bisa berapa? $5. Mungkin $5 nggak seberapa Pak, tapi nunggunya itu. Nunggunya karena satu hari USD CAD itu kan cuma 60 ya Pak, 60 Hmm. pip ya, satu hari range harian gitu. Jadi kalau kita target 1:2 gitu ya, misalnya kita mau targetnya 100 pip itu bisa 3 hari 4 hari Pak nahannya ya. Ya, Nggak Newscat ini yang bisa sampai dengan hari Rabu. hari Rabu target berarti Di H4 17 bar dengan potensi transformasi berarti ada di 26 bar. H4 loh, H4 berarti panjang dong Pak, 17 bar panjang. itu. Mm-mm. Tuh, silakan ditulis Ki. Siapa 24, 17 barnya yang mana? 17, 17. Wih sampai di sini. Ya hari Rabu ya, kalau nggak salah ya. Tanggal Tanggal berapa? 10, tanggal 10.
Oh Itu enggak, pertama karena gitu. kan tanggal tanggal 9 tanggal 10 kan nggak ada, Pak. Ya benar sih, Iya, bisa hari Selasa atau hari Rabu, Pak. Ininya ini. iya, betul. Ini bisa naik sampai hari Rabu ini untuk USD Swiss franc ngebuy ya untuk posisi buy-nya. Hmm, Tapi ya untuk resiko ya paling aman di bawah sini gitu di 0,8040 di sekitar hmm. 42 pip ya. Kalau misalnya mau entry di sekitar ini sekitar 40 pip lah, 44 pip. Ya, dengan catatan ini adalah rumus coding dengan akurasi paling tinggi. Awas akurasi coding paling tinggi. Wah, ini bagus ini. Iya, Berarti akurasi codingnya eh, 90%. 90% ya. Iya. Siapa tadi yang itu? Jago juga nih yang request. Iya, request dia Pak. Awalnya minta M15 karena M15 nggak ada kita kasih 4 aja. Oh iya betul. Siapa tadi yang request? Kak Audrey. Kak Audrey yang Oh, request. Audrey. How are you, Audrey? Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Udoyo. XAU M15 candle merah. Bisa Mm-mm. re-entry nggak? Ini Pak ditanya Pak. Gold ini Tidak M15 nih. bisa. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa Pak Udoyo. Karena kan Oke. kita kan targetnya kan cuma berapa? Kan bulishnya cuma ada tiga, berarti ini sudah ada empat, berarti kemungkinan besar pergerakan apa gold cuma sampai dengan tadi itu adalah di 11 bar ya gold ya. 13 bar Pak. 13 bar iya. Berarti mentok cuma sampai situ, dia nggak akan panjang lagi. Jadi Jadi mungkin kalau entry tidak, sekarang kurang smart Pak ya untuk resikonya juga ya. Kurang ya smart ya. betul, tidak disarankan untuk melakukan re-entry. Gitu. Lagi gua ajukan tadi udah 60 pip ya. 60 pip ya, 60 pip. Iya, udah clear lah. Karena kan itu Eh, Oke, nah, trader Frank. sebaiknya be wise ya. Jadi Jadi kalau trader itu harus kalau entry di sini stop cukup lossnya di bawah bijaksana lah. gede, gede, gede banget Pak. 100. Dan Hmm, kalau stop lossnya di sini juga kurang ini Pak ya, kurang smart ya, karena di tengah perjalanan gitu untuk stop lossnya. Ya, iya, betul. kurang bagus. Jadi untuk goal kita tinggal dulu Pak. Ini sudah menyelesaikan hitungan ini ke-13 dia. Paling yang kita lihat Iya. euro Pak, yang kita lihat. Hmm. Karena bentar lagi Iya. selesai dia. Iya. Dulu belum dilirik-lirik. Ya, dia butuh 7 bullish. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah lebih, ini, Pak. Sudah 7. Berarti kalau ini bullish, Hmm. sudah 8 bullish nih. Hai Audrey. Tuh. Nah, ini dari yang lain lumayan ya. Kalau untuk yang yen-yen ini, Pak, mau di try kah? Atau mau di analisa kah? Pound sterling yen atau euro yen? Enggak, kita bakal langsung ke euro dulu kan euro kan udah mau sedikit lagi kan. Oh iya, iya. Fokus ke euro aja, teman-teman ya. Fokus ke euro Iya. aja dulu. Ambil ini ya, sambil merenggangkan Hmm. otot ya. Lihat. Hmm. Santai ya, santai ya, santai. Nggak, soalnya kan kalau ngelihat ini kan kayak mau dihitung semua nih Pak gitu. Jangan. Jangan dong, jangan dong, jangan dong. Kita eh, kalm ya. Masih masih ini kok, masih panjang kok. Masih panjang kok. Ini baru pertemuan Hmm. kedua ya. Berarti bulan Agustus kita ada 8 kali pertemuan ya. Bisa, Iya, bisa. berarti pokoknya apa setiap request kita cobakan layani gitu kan Iya. itu. Sampai yang aneh-aneh Pak Nasdaq ya. Aduh, tangan saya keriting nanti. Nasdaq, ntar muncul Bitcoin dan kawan-kawan gitu. Bapak aja nggak pernah tuh lihat Bitcoin udah ngitung-ngitung lagi. Iya. Shu, shu, su, su, su. Euro, euro, euro.
ini bagus nih kalau Oh, ini bagus sih nih Mbak. kalau beris-beris nih bagus nih Pak. Minimal selesainya kan pas dia Hmm. 7 bulis. Bisa dipercepat nggak candle? Ada ada replaynya nggak nih biar cepet ini kayak trading view kan dipercepat gitu. Soalnya kita kita walau untuk dari apa waktu kita live trading pas sebenarnya udah selesai Pak gitu. Oh Udah iya, sejam ya. oh iya ya. Tapi kan tapi kan kita eh, bisa nambah setengah jam lah Pak ya. Nambah setengah jam lah Pak ya. Ya, ya, Sampai ya, ya. selesai gitu. Euro kalau euro yang nggak ada mungkin kita langsung selesai. Berarti saya bilang aja, euronya nggak bagus Ki. Jangan dong. Jangan dong. Saya Hmm. masih masih ini masih nunggu nih euronya. Yang penting Ada pertanyaan dari Kak Luna. Coding bisa diaplikasikan juga di kripto. Gimana Pak? Apakah? bisa. Yang penting bentuknya grafik. Bisa. Jawabannya bisa Kak Luna. Yang penting bentuknya grafik ya. Grafik. Alhamdulillah, hujan membawa berkah. Menit lagi ya. Bau-baunya nih kayaknya kripto. Baik, thanks. Oke, sama-sama Kak Luna. Nah, ini bau-baunya nanti kayaknya kripto ini Pak. Minggu depan nih Pak. Bau-baunya ini. Gak apa-apa lah ya Pak ya. Sambil Boleh ini. saja, cuma perlu diingatkan bahwa kripto secara instrumen faktor penggerak harganya itu masih belum terlalu jelas atau masih abu-abu sehingga istilahnya apa ya, campur tangan insider trader itu cukup tinggi. Oh iya, ya. Secara regulasi juga kan Pak, hmm, di banyak negara juga masih banyak yang belum mengatur ya secara sepenuhnya ya. Hmm. Hmm. Euro secara perhitungan itu akurasinya pas di tengah-tengah, nggak bagus juga nggak jelek, nggak rendah, jadi nggak tinggi nggak apa nggak rendah Oke. Kalau naiknya. tengah-tengah, Artinya euro masih punya probability katakanlah kan. Nah ini perlu diingat bahwa coding itu tidak mengandung unsur probabilitas. hmm, Jadi yang kita berikan adalah akurasinya akurasi yang cukup ideal untuk melakukan sebuah entry. Sementara saat ini euro akurasinya 50% untuk saat ini. Sehingga yang masih ada kemungkinan untuk probabilitas biasanya kita di Rogers itu akan menghilangkan atau tidak hmm, merekomendasikan. oke. Jadi karena euro untuk hitungan, ini berarti hitungan naik Pak ya, hitungan naiknya ya. Ya, Untuk hitungan naiknya, jadi tadi kan rencananya euro kita akan menyelesaikan hitungan turun untuk melihat apakah ada hitungan naik yang berakurasinya bagus ya, akurasi iya, tinggi. betul. Ternyata setelah dihitung sama Pak Agus bahwa euro ini hitungan naiknya akurasinya hanya 50% ya, Iya, 50-50 ya, betul. 50%. Sehingga untuk euro kita tidak melakukan entry posisi gitu. Iya, Kita untuk entry posisi cuma akurasinya yang tinggi Pak ya, 70 ke atas ya. iya. Cuman secara perhitungan turun, ini kan euro kan akurasinya kan bagus nih. Hmm. Turunnya kan tadi kan kita hitung 22 bar dengan 7 bullish, 13 apa 15 bearish kan. Ya kan ya? Iya Pak betul. 7 bullish 15 bearish. Iya, nah sekarang bullishnya kan udah 7 kan ya? Iya 7. Nah, makanya secara kalkulasi kan coding menyatakan tadi dari awal saya bilang ini euro turunnya akurasinya tinggi. Nah, kalau akurasi tinggi ini seperti ini hasilnya. Secara perhitungan 22 bar dengan formasi 7 bullish 15 bearish ternyata terpenuhi kan gitu.
Nah, cuma kenaikannya akurasinya rendah. Iya, berarti tidak Memang bisa. dia akan bergerak naik, cuma bisa saja kenaikannya itu akan apa ya istilahnya bisa flat, datar gitu kan. Artinya pergerakannya bikin bosan. Hmm, Itu enakan pakai coding kan? Bentar. berarti cuma nyelesain 2 bar beris ini. Baik banget sih. Kalau ada positif ini mungkin bisa masuk. Bagaimana posisi USD Japanese Yen? Ya masih di situ Pak. Di harga entry kita. Japanese Yen masih main-main dia. Berarti Euro. kita lihat euro ini secara penurunan memang dia akurasi tinggi, yang secara kenaikan akurasinya tipis, tapi tetap akan naik, mungkin pergerakannya akan flat. Pergerakannya akan flat ya. Kalau Iya. akurasinya rendah ya. Bisa lebih Mm-mm. flat. Hmm. Atau Berarti biasanya orang kalau juga sekarang berarti tinggal tunggu tunggu untuk Japanese Yen aja Pak ya. Menyelesaikan iya ini saja ya. Untuk betul. sekarang ya. Iya. Jadi mungkin karena pair yang kita analisa terakhir ini teman-teman Euro USD karena hitungan naiknya akurasinya kurang bagus, makanya kita tidak akan melakukan entry posisi di Euro USD. Ya, ya mau gimana ya akurasinya kurang bagus teman-teman dan paling kita tinggal menyelesaikan untuk USD Japanese Yen saja. Ini apakah setelah close, berarti setelah live trading kita close aja Pak ya, mau berapa ininya ya posisinya atau kita Sebaiknya sih dibiarkan tahan saja kalau yang punya posisi sampai dengan jam berapa tuh? Jam 23 ya? jam ya 23 Iya. 23.15 23.15. Jadi ingat yang punya posisi yen, kan bisa masuk ke apa di jam 23 atau setelah selesai acara ini bisa di close juga apa silakan yang penting kan sudah ada nilai stop lossnya ada TP-nya juga gitu. Oke. Berarti ya buat teman-teman yang entry posisi Japanese Yen ya karena targetnya 20 bar di pukul 17.15 ini waktu server ya teman-teman ya Ya, 17.15 atau di 23.15 ya untuk waktu Indonesia Barat maka kita akan tahan posisi sampai ke 20 bar. Adapun untuk formasinya dengan 8 bullish dan 12 bearish gitu. iya betul. Jadi yang punya posisi dikarenakan sekali lagi kita ingatkan boleh melakukan close position dikarenakan setelah acara apa live trading kita selesai atau hold position sampai dengan jam 11 malam. Lewat dari jam 11 kita nggak tanggung. Iya, jangan dong. Kita harus sesuai hitungan, Pak. Sesuai Oh ya, SOP ya. betul. Jadi buat Betul. teman-teman yang mungkin setelah live trading ya, mungkin apa kalau mau close posisi boleh ya. Tapi untuk yang mau hold, bisa di hold sampai jam 11 malam saja. Gitu. 11 malam. Ada komentar pertanyaan dari Kak DDS. USD Yes. Japanese Yen mungkin bisa flat karena jumlah bearish bullish relatif seimbang. Apakah gitu ya Pak? Gimana Pak tanggapannya Pak? Apakah seperti itu? Enggak juga, itu karena kan tapi kalau secara kalkulasi coding menyatakan formasi tersebut tidak menandakan adanya flat. Formasi tersebut tidak menandakan apa akurasi tersebut tidak menandakan formasinya akan flat. Gitu. Jadi Hmm. dia akan tetap akan apa ya sesuai dengan karakternya ya pergerakan ya slow moving kayak begitu kan. Gitu. Tapi nanti akan nyampe. Ya, oke. Jadi walaupun teman-teman ada target misalnya ke 20 bar dengan 8 bullish 12 bearish, jadi belum tentu flat ya teman-teman ya. Bisa jadi itu juga bergeraknya trending Pak ya. Iya, Trending turun gitu ya. betul. Oke. Eh, Wah bearish. Berarti tinggal candle terakhir nih Pak. Aduh, euronya. Iya, Candle betul. terakhir 22 bar. Menyelesaikan hitungan dia. Iya, berarti Ini harus kalau mau
Kalau nge-sell berarti sudah bisa close sisi. Sayang Oh. nggak ada ngebaynya ya sudahlah. Belum rezeki. Nah, betul itu belum rezeki. Iya Pak, Tenang belum aja. rezeki. Nanti juga kalau insya Allah coding akan menghitung lagi dapat satu apa akurasi yang ideal kayak gold tadi itu kan bagus. Gitu kan Iya. memang secara rumus memang kita harus mencari apa akurasi-akurasi seperti yang gold tadi dan itu kan berulang-ulang kejadiannya. Iya, Gitu. Sama juga kita ada sebuah sistem, sebuah rumus. Gitu. betul betul. Jadi ya mungkin buat buat teman-teman yang mungkin belum masuk, mungkin terlambat tadi ya, terlambat Heeh. masuk atau belum ada entry posisi, tenang saja ya teman-teman ya. Nah, Minggu iyalah. minggu depan kita entry lagi dong. Mau yang aneh-aneh kripto, oke lah. Aduh, Mungkin mungkin yang repot, mungkin yang ini kali, yang bagus yang ngitungnya gitu. Kalau saya mah ayo-ayo aja. jangan bikin jari saya keriting dong. Kan ini kan request Pak, request. Oh iya, betul, betul. Kita layani nih Ki, ya. Iya dong, kita layanin dulu dong. Kita apa komitmen sama. Hmm. Jadi tadi saya Mungkin kaget. paling enak nanti kalau ada di kita ada yang di Jakarta mungkin bisa bisa apa bisa kumpul-kumpul sambil ngopi trading kan enak. Wes, enak banget Kalau tuh yang di Pak. Jakarta, Iya 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 iya. Mungkin mau live trading bareng gitu Pak. ya Coding gitu. mungkin aja. Trading Iya, bareng gitu, live trading gitu langsung di mana gitu, Terabar gitu. iya. m Oh, lima tuh. belas Pak. M15 aja Pak, nggak jangan jangan M5 Pak, M15 aja. Ntar diajak ke M1 lagi. Iya Tra- betul apa siapa Luna nih kita trading bareng rame-rame gitu kan. Iya, Seru gitu kan. iya dong. Seru lah. Setidaknya ada guide-nya Pak ya. Ini mau berapa bar nih? Bagus atau tidak nih ya? Mm-mm. Entry-nya bisa bareng-bareng Pak. Rabat. Kita kasih bonus bonus apa nomor berapa bullish-nya, nomor berapa bearish-nya. Wih, main nebak-nebak nih. Main nebak-nebak. Ntar yang ikut udah kayak jemuran Pak. Nge-sell. Oh, ngebaik. Bullish, ngebaik aja. Udah jadi cacing kepanasan itu entry. Jangan tuh. Nggak kan lagi pula kan kalau kalau kita trading bareng satu meja gitu kan kan ada interaksinya kan lebih enak Oh gitu iya kan. iya. Kan Tetap, lagi tetap. pula juga apa mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin juga pengen apa ya pengen lebih lebih detail lagi gitu kan. Nah, kan nama juga Mungkin kita adalah sebuah komunitas gitu kan. Nah, kan kita tetap apa ya coba memberikan apa eh, para anggota kita atau para Rangers ini satu pengetahuan yang baik, yang bagus gitu karena kan sehingga untuk meningkatkan kemampuan para member, para Rangers gitu karena kan satu saat kan harapannya kan tradingnya kan makin baik gitu. yang yang bisa ngikut di Jakarta mungkin bisa Pak ya untuk ini. Hmm. Pokoknya apa Rangers itu bertekad para Rangers ini yang trader dia trader dengan kemampuan yang terbaik yang bukan trader kayak marketing dia punya kemampuan yang terbaik juga untuk bermarketing. Hmm, Gitu. gas Pak, awal Oktober trading sambil ngeliwat di gunung. Ada Waduh, sinyal nggak di sana? ada signal kah di gunung nih? Porternya heran itu. Ini orang di gunung ngelihat meta juga. Kalau Sinyalnya nggak ada signal repot kita. sinyalnya 9G. Waduh, Hmm. ini Kak Purnama ini terlalu semangat nih, Pak. Perasaan kita baru 5G deh, nggak belum sampai 9 deh. 9G kayaknya candlenya sudah bukan apa grafiknya bukan pakai candle ya, udah tiga Hmm. dimensi ya. Aduh, ayo, wae. Semangat nih, Kapur nih, semangat nih. Jadi apa ya? Jadi peserta yang paling rajin nih Pak di di live kemarin juga hadir ini Kak Purnama ini.
Iya, lah mau jadi trader. Iya dong. Oke, ya paling Oke. mungkin untuk nyelesain Pak ya. Ini bentar lagi kita mungkin 5 menit lagi ya Pak ya. Kita Ya, off ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang mungkin mau apa ya, mungkin menanyakan tentang sekilas ya tentang coding, boleh boleh nanya ya mungkin jelaskan secara sederhana ya sama Pak Agus sebagai mentor yang menemukan untuk sistem trading coding ini, atau mungkin yang mau nanya-nanya tentang pair-pair juga boleh ya sebelum ditutup ya teman-teman. Paling ya setengah setengah 9 lah kita tutup ya. 21, 22, 3, 20, 30. eh Euro bagaimana? Selesai sudah Pak. Berarti ya Euro ya. 22 barnya ya sudah di 22 Pak. Jadi kalau Mm-mm. jadi tutup bearish ya 22 barnya target sudah. Sayang aja Pak nggak ada ini ya, nggak ada hitungan Nggak ada. turunnya lagi gitu. Mm. Apa? Tapi paling tidak kan bisa kita katakan bahwa euro dengan akurasi yang rendah ini memang ya benar-benar dan sekarang ya kayak begitu kondisinya. Iya, Gitu. sayang banget kalau kita ngebuy tadi ini udah hampir kena stop loss lagi nih posisinya Iya, itu. betul. Padahal kita cuma Betul. cuma apa cuma mau nyelesain hitungan gitu kan, kita mau ngebuy ya ternyata euronya bisa bisa bikin bottom baru ini 22 bar. Oke. Nah, berarti yang profit dari gold, ya alhamdulillah selamat gitu karena kan yang masih punya posisi di yen, silakan nanti setelah acara ini selesai mau diselesaikan boleh atau mau menunggu sampai jam 11 juga silakan gitu kan yang pasti panduannya sudah kita kasih tahu gitu kan itu terus untuk ini adalah episode kedua nanti setiap hari Minggu akan ada eh, videonya di YouTube untuk jadi para rangers bisa belajar dari YouTube bisa lihat mengulang-ulang dari hasil kita live trading ini. Betul, betul. Jadi ya teman-teman ya untuk live trading berikutnya akan kita laksanakan berarti Selasa depan ya teman-teman ya. Selasa depan Hmm, jam 7 sampai setengah Bilang setengah 9 ya. Jam 7 sampai setengah 9 ya. Jadi kita mungkin ya. waktunya kalau sejam kurang kurang cukup ya. Tidak terasa gitu. Mungkin 1,5 jam lah gitu untuk live tradingnya. Untuk teman-teman yang masih hold posisi USD Japanese Yen, ya mungkin kalau tidak mau di hold, di close saja ya. Sekarang yang mungkin minus sedikit ya. Tapi kalau saya mungkin saya akan hold sampai ke 20 bar. 20 bar Hmm. sampai di ini ya, 20 bar di pukul 17.15 atau sekitar jam 11 malam ya teman-teman ya. Nah, mungkin mungkin itu saja ya sebelum saya tutup ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih Pak Agus ya sudah Sama-sama. menghitung menghitung dengan detail ya, sampai ada yang request indeks lain-lainnya. Nggak nyangka juga saya. Ntar nanti kripto mungkin siap-siap Pak kripto itu kita ngitung ya. Tapi ya teman-teman ya, tetap teman-teman ya kita tetap komitmen dengan FXD, tetap komitmen ya. Jadi untuk teman-teman yang request mau itu pair gold ya, mau itu kripto atau mau itu indeks, tetap kita layani ya teman-teman ya. Jadi bukan kita ini, tetap kita tampung ya saran dan serius dari teman-teman. Audoyo, Oke, BTC terima. apa itu? Ya, BTC wajib. BTC wajib. Wah, Pak Udoyo ini ini coiners ini, Hmm. pecinta BTC ini. BTC lagi bagus nih harganya sih, BTC sih lagi bagus. Ada, Ya ada mungkin, kopinya nggak? Kalau ada kopinya baru dihitungin. kirim kirim kopi online bisa nggak sih? BTC aja. Oke, kita tampung ya Pak Udoyo ya. Jadi mungkin Ya, untuk hari Selasa depan next. next kita akan Hmm. hitung untuk BTC USD juga. Hmm. Untuk sementara jadi mungkin karena waktu udah mepet ya, kita mungkin cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Selamat ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Oh, Audrey.